Jadi apakah Anda memang mempercayai akan eh, alam-alam seperti pocong atau apa dan sejenisnya? Kalau untuk percaya ya percaya adanya aja sih, Mm-mm. sebenarnya percaya adanya. Jadi cukup saya mah percaya adanya aja, seperti itu. Oh, jadi percaya gitu. Percaya adanya ya. Nah, untuk masalah percaya memang segelintir orang ada juga yang kayak mengalami sesuatu yang kadang di luar nalar. Iya emang seperti itu. Ya, Nah, seperti itu. itu mungkin banyak ya terjadi apalagi di beberapa tahun atau dekade ya. Karena untuk di zaman sekarang mungkin udah kayak dianggap Wah, gitu biasa. bagi sebagian orang, tapi sih ya sebagian orang ada juga yang memang liket atau benar-benar mempercayai gitu ya. Karena memang kayak di pedesaan itu banyak-banyak peristiwa yang memang berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Iya ada. Lalu, Sering dengar. apakah Anda pernah mengalami hal yang memang Anda melihat sesuatu atau apa gitu? Nah, jadi sebenarnya gini Om ya. Pada waktu itu di daerah kami ataupun sering dengar lah mungkin tempat-tempat yang angker di daerah itu. Ya. Di lokasi itu ada sebuah pabrik kalakai lah bukan bahasa orang nama kalakai. Anu nanti ngolah Buat minyak, daun cengkeh. ya, Nah, minyak buat nyuling, penyulingan, nah, pabrik penyulingan. penyulingan seperti itu. Malam Jumat sekitaran sesudah Isya saya ke sana kan ada mesnya kan, ada Ya. mesnya kalau dulu ada mesnya. Nah, ke mes ceritanya gitu ya. Awalnya ngobrol pas malam Jumat. Kata si yang punya penyulingan itu, guys katanya gini ngomongnya gitu ya. Guys, tolong bakarin rokok jarum gudang garam merah. Gudang garam merah. Terus kata saya gini Om, bilang, bos jangan gitu-gitulah, biarin lah. Mencek bahasa orang mah tutumaneun lah. Jadi nanti terbiasa. Kan baik menantepkan gitu. Nah gitu. Dan alhamdulillah juga itu si bapak itu yang punya penyulingan itu nurut. Pas mungkin waktu itu ada setelah si bos menurut kata-kata saya jangan membakar rokok gudang garam merah, ada sekitar 15 menitan lah, ada suara di atas genteng, tapi suaranya suara kayak burung entep lah bahasa Sunda nama entep lah gitunya. Entep di atas genteng Hinggap bahasa Indonesia. mungkin seperti itu lah kurang lebih. Hinggap. Pokoknya intinya mah gitulah. Tapi terasanya itu ke dalam mes itu ya, ke dalam mes kayak ada gempa gitu ya, ada gempa greg seperti itu ya. Kalau dipikir-pikir, kalau burung sih tidak mungkin ya, masa iya burung sampai ada getaran ke dalam. Setelah itu nah diam kita berdua diam ya di dalam mes. Jadi itu cuma berdua waktu itu di dalam mes. Berdua. Dan tujuan Anda ke mes itu, ke mes pabrik penyulingan tuh mau ngapain malam Jumat? Ya karena dipanggil. Oh, dipanggil karena untuk butuh teman katanya. Untuk menemani. Untuk menemani. Dan terus gancangna cerita ataupun singkatnya cerita nah. Iya, sekitaran jam 10-an. Jam 10-an kata si bos, guys, mending kita nyalain air yuk buat ngisi bak buat nanti besok katanya mau ada penyulingan gitu. Nah, setelah itu akhirnya kita berangkat ngehidupin mesin steam bukan steam, dompleng lah kalau dulu, dompleng. Tapi jauh itu lokasi dari mes itu lumayan. Lumayan sekitaran 200 meteran lah ada. 200 meteran lah ya. Ininya sawah, terus ada nanjak sedikit langsung ke bak air gitu ya. Ke penampungan air. Itu si dompleng dinyalakan. Setelah itu kita diam dan tungguin. Udah bagus lah. Kita berangkat lagi ke mes. Situ mesin itu mati. Mati kan? Mati tiba-tiba. Kedengeran dari mes. Pokoknya mati aja gitu. Mati gitu ya. Bensinnya habis. Enggak, Cok. Asli enggak. Ini kebaca non teh. Enggak habis. Kita lihat langsung saya ke tempat mesin. Pas nyampe tuh mesin tuh nyala. Nah, asli serius ini nyata. Ini bener-bener nyala. Kadang-kadang nggak masuk akal, memang bener ya. Ya emang seperti itu kata saya juga. Terus lalu apa lagi tuh yang tindak lanjut? Kata si bos, guys, kok mesinnya nyala? Ya nggak tahu bos, kata saya gitu ya. Nggak tahu bos. Ya udah kita pergi lagi. Nah akhirnya kita pergi lagi. Nah setelah pergi, baru aja sekitar berapa langkah lah, kurang lebih dari 4 langkah mati lagi. Ngeri nggak coba? Ngeri lah itu, memang bener-bener ngeri. Terus habis itu saya balik lagi, ternyata mesin masih hidup. Asli ini serius. Terus lalu gimana itu
titik akhirnya itu. Titik akhirnya setelah mati ketiga ya, setelah ini lanjut kasih cepat aja. Setelah mati ketiga saya ngomong gini, tolong, masa sih kita nggak kenal, saya orang sini, asli orang sini, ini si bos di sini cuma numpang dan si bos ini dekat sama saya, masa sih nggak kenal sama saya. Ini ibarat kata kalau kita bahasa ngomong manusia, hargailah saya gitu ya, digituin. Nah, setelah itu ngomong kayak gitu, kita kasih waktu sampai jam 10, sampai jam berapa, sampai jam 12. Setelah itu terserah mau mati mau enggak, terserah mau bujat terserah, kata saya begitu ya. Nah habis itu kan masih nyala, itu nyala, tetap nyala. Setelah itu saya pergi, setelah ngomong itu balik lagi ke mes ya, ke mes. Itu balik lagi ke mes. Adiam, gak mati-mati, percaya nggak? Ini gak mati-mati, serius beneran. Lalu, nah setelah mungkin lama, ambil singkat, sekitaran setengah 12 itu mati sendiri. Karena saya penasaran, bos, ini mati, kata saya gitu ya. Iya katanya. Udah kita lihat apakah bensinnya habis apakah enggak. Langsung disamperin, dibuka langsung tutup itunya, tutup bensinnya, ternyata bensinnya masih ada. Gasnya masih bagus, pol kayak tadi. kayak posisi hidup. Nah, setelah itu kita balik lah, udah mungkin ya. Balik ke mes lagi ceritanya, kita ngobrol, guys. Kok bisa diajak damai ya? Gitu. Nggak tahu ceng teh bos digituin kan, nggak tahu. Nah seperti itulah ceritanya, seperti itu aja gitu. Ya mungkin bisa disimak ya. Jadi memang untuk di zaman sekarang ya, saya rasa mungkin ya sebagian ada yang memang kayak menganggap semua itu benar real gitu. Tapi ada juga yang menganggap semua itu hanya mungkin apa halusinasi kita atau ini. Tapi memang kalau belum pernah ngalamin sendiri mungkin 100% gak akan percaya ya dengan cerita-cerita seperti ini. Tapi memang kalau untuk di tempat ya kayak rumah sakit, pokoknya rumah-rumah kosong yang sudah lama tidak punya penghuni, itu memang ya terkesan lebih kayak angker lah ya, bicara seperti itu. Dan memang kalau untuk pabrik yang dia ceritain tadi, saya paham betul itu kondisi dulu aja belum ada pabrik, udah angkernya kayak gimana. Dan yang saya herannya kenapa bikin pabrik di situ juga ya, padahal udah tahu itu angker sebenarnya. Ya sebenarnya itu mendirikan itu sebenarnya salah di tempat itu kalau menurut saya. Iya, maksudnya kenapa kok di situ gitu ya? Apa emang deket ke air alasannya? Yang pertama. Dan kalau nggak salah itu yang punya orang Bandung ya? Orang Cirebon. Orang Cirebon. Ya. Karena itu awalnya mungkin dari dekat air, yang kedua tanahnya cuma itu doang yang mau disewakan seperti itu. Oh iya. Siap. Ya, jadi mungkin bisa ditanggap ya. Jadi boleh kalian cerita di kolom komentar. Memang ada tempat-tempat atau pengalaman yang lebih serem. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.